Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Niji Putra Pratama, NPM 2478257. Jadi kali ini saya ingin membuat video hands-on lab chapter 5, namanya Configuring Virtual Machine System DIGS. Oke, kita di sini langsung aja ya melakukan praktikan. Di sini sudah ada cara-caranya. Ini bagian ini untuk memulai praktiknya. Jadi ketika sudah kita memulainya menggunakan perintah startnya ini, nanti semua resource yang diperlukan untuk melakukan konfigurasi selanjutnya seperti ini, itu dia nanti akan udah disediain. Dan di sini pada konfigurasi virtual machine system D, kita akan membuat yaitu instant menggunakan thermal disk dan juga menggunakan dan membuat data volume dan attach di instannya. Terus kita akan membuat snapshot dan mentransfer volume dan transfer apakah sudah berhasil transfernya. Kita lanjut aja, langsung memulai. Caranya kita pencet dulu ya, sebelumnya pencet lingkungan lab. Ya sebenarnya udah ngerti lah harusnya. Pencet lingkungan lab, terus kita pencet start. Kalau udah mulai seperti ini tidak ada loading, kita pencet open console yang workspace ya. Kita lanjut aja. Astagfirullahaladzim. Kita akan mulai. Sambil mulai kita lanjut aja. Selanjutnya di sini kita akan memuat credential operation 1 pada project production, dan karena kita akan membuat flavor yang dilakukan dengan ada nanti akun administratif. Di lebih singkatnya kita akan pindah kayak pindah apa ya, user ya, kayak pindah user ke operation production seperti itu. Kita akan tunggu ini sampai sukses dulu semuanya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Jadi kita tunggu, ini masih cukup lama ya. Oke, sudah. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya yaitu kita akan membuat flavor ya. Flavor namanya itu review Evermal. Yang isinya ada kayak spesifikasi ketika bikin server ya, kayak ada RAM, ada disknya seperti itu, ada Evermal, ada CPU, dan kita bikin dia flavornya jadi public. Oke, sudah berhasil seperti ini. Terus selanjutnya kita pindah ke source developer yang satu dari operator 1. Tapi tetap pakai user project-nya yang production.
Nah, di sini kita akan bikin membuat sebuah instance untuk production server 5. Jadi isinya ada flavornya itu review Evermal, image-nya rel 8, network-nya pakai production record 1, key pair-nya example key pair. Astagfirullah. Oke. Hasilnya seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini kurang lebih. Jadi kita lanjut aja di sini. Selanjutnya apa ini? OpenStack floating IP list min-f JSON. Jadi perintah ini tuh untuk apa ya? Untuk mencari floating IP yang belum terpasang ke port manapun. Jadi floating IP ini nanti akan dipakai untuk akses ke instance dari luar network private-nya. Kita tunggu. Astagfirullah. Astagfirullah. Jadi kita masih nunggu dulu hasilnya. Saya nggak tahu kalau misalnya ternyata selama ini sih biasanya cepat. Mungkin gelak dari laptopnya atau juga mungkin dari server sananya. Nah, coba kita cek dulu ini. Masih 4 core, 4 jam. Oke, masih aman. Jangan sampai 0 ya. Karena kita bisa aja tiba-tiba keluar. Oke, sudah. Terus selanjutnya mana ya tadi? Nah, ini. Jadi perintahnya ini adalah kita akan menghubungin IP ini ke production server 5 tadi agar nanti instance-nya itu bisa diakses lewat SSH dari workstation. Terus kita akan ganti IP sesuai hasil yang muncul di sistem kita. Sabar, salin dulu, terus kita taruh di sini. Aduh, belum ya? Sabar. Oke, sudah. Yang keluar adalah 172.25.250.1.45. Jadi selanjutnya ini kalau bisa lihat mana ya tadi. Nah, ini. Jadi perintah itu digunain untuk nanti kita akan masuk ke dalam instance-nya sebagai cloud user dan menggunakan IP yang tadi yang dipasang, yaitu 172.25.250.145. Jadi kita akan masuk ke SSH. Kita tunggu. Ya, ini sudah masuk. Sabar. Sabar. Harusnya cloud ya. Ini cloud ya sih? Enggak ya. Sabar. SSH cloud user add
172, 25, 250, 145. Kenapa tidak mau? What is different? Kenapa sabar ya? Oke, tunggu sebentar. Sambil kita spill dikit ya untuk langkah-langkah selanjutnya. Duduk. Nah, di sini sudo flash min L itu nanti kita akan ngecek berapa flash disknya di sini, yaitu kalian bisa lihat di sini ada 5 GB, terus disable type penyedos, terus ada IO size minimumnya itu 512 bit, begitu juga dengan sector size, dan juga dengan unit dan sector off, one star 512 bit juga. Oke, kan tadi masih trouble, jadi di sini kita akan benerin sebenarnya. Kita akan benerin dulu. Aduh, salah. Bentar. Sebentar. Sabar. Tetap sabar. Walau nge-lag, sabar ya. Oke. ID, flavor, akses IP versi 4-nya 0 di sini. Satu 192, 168, 182. Sabar, mungkin sabar ya. Kita kirim bagian ini deh. Supaya bisa dicari untuk solusinya, sabar. Sama bagian ini.
Oke. Di sini kita akan masang OpenStack ya, OpenStack floating IP production untuk server 5-nya. Kita coba lagi apakah bisa atau tidak. Karena hasil dari floating IP list kita yaitu 172.25.250.146. Kita akan coba aja. Tetap no floating IP found. Berarti kita cek-cek dulu. Mana lagi nih, sabar. Nggak kelihatan soalnya. Floating IP 172 2520. Ini nggak bisa digeser ya. Ini juga siapa? 2520.137. Apa itu ya sebenarnya, sahabat? Berarti sabar. Kita coba SSH lagi ya. Berarti kita coba pakai yang 250.137. Karena di sininya IP-nya itu. IP apa floating ya. Nah, ini bisa. Oke, sabar ya. Salah lagi, sabar. Aduh, kepencet ini ya. Tapi aman. Kirain masuk. Oke, tadi kita coba, aduh mana sih? Ah, ini dia. Kan kita udah masuk nih ke Cloud User Production Server 5. Selanjutnya kita sudo for this min-l. Kenapa kita harus jalanin satu-satu? Karena kan tadi kita kan pakai grade ya. Jadi kita ngecek apa namanya? Dia nggak akan ngecek hasil pekerjaan kita. Jadi kalau kita skip satu, ya bisa aja satunya nggak pas. Jadi nggak berhasil gitu. Jadi kita akan verifikasi ya permal volume kita apakah sudah bisa digunakan already ya bin mount by cloud init. Sebelum logout when complete. Jadi kita akan keluar sebelum berhasil kapan keluar. Ya, seperti itu. Bener kan? Lah, ini mah nggak usah di pasti. Jangan dicek, coba ya. Ya kan, jadi kita akan ngecek apakah permal disk sudah termount otomatis atau tidak. Lalu kita akan keluar menggunakan perintah logout.
tulis aja log, aduh ke caps lock, log out. Nah, udah keluar seperti ini. Selanjutnya, sabar ya. Tadi saya sampai mana ya? Sabar. Sabar dulu. Sabar ya. Oh ya, ini dia. OpenStack volume create size one production volume 1. Jadi kita akan membuat sebuah volume, data volume production volume 1. Jadi kita akan membuat volume data barunya itu sebesar 1 GB, size one ini 1 GB. Namanya production volume 1. Alhamdulillah. Mungkin tadi yang pas trouble tadi, mungkin kalau ada kebingungan, mungkin bisa nonton dari sini gimana bisa berhasil seperti selanjutnya. Ternyata kayaknya random deh IP-nya. Apa sebelumnya tadi udah dipasang begitu ya? Ya, saya juga sedikit. Selanjutnya kita lanjut ke mana tadi? Nah, ini dia OpenStack volume list. Jadi perintah itu digunakan untuk memastikan apakah volumenya itu sudah selesai dibuat atau belum. Dan harusnya nanti ada statusnya yaitu harus unavailable. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita OpenStack server add volume production server production volume 1. Jadi kita akan memasang production volume 1-nya ke instance production server 5 sebagai disk tambahan. Oke, sudah selesai. Selanjutnya, nah ini kita akan memeriksa. Oh, ya, kita akan memeriksa atau enggak memastikan bahwa apakah volumenya itu sudah attach. Mana ya? Volume. Ya, pokoknya volumenya itu udah attach dan statusnya itu berubah menjadi in use. Kita akan menggunakan perintah ini. Mana ya? Tadi. Loh, salah ini. Belum ke ini, apa namanya, belum ke copy. Sabar ya. Nah, ini benar. Aduh, tapi tadi udah. Saya hapus dulu. Aduh, ini oke, udah gagal, nggak apa-apa. Memang sengaja digagalkan. Karena dia nggak bisa ke atas juga, nggak tahu gimana caranya ke atas. Nah, tandanya seperti ini sudah in use ya, statusnya in use seperti saya bilang. Terus selanjutnya tadi di mana ya? Aku jadi lupa. Oh ya, kita lanjutnya ke sini. Kita akan ngelepas production volume satunya dari production server 5 agar si volume itu bisa dibuat. Yang langkah selanjutnya ini adalah snapshot. Di teksnya ada kalimat kayak yang menyebut production server 1, tetapi perintah yang benarnya dicontohnya di sini adalah production server 5. Kita salin, kita tempel.
Sambil nunggu, mending kita lanjut. Oke, selesai. Selanjutnya apa tuh, volume shot, snapshot. Jadi kita akan membuat snapshot dari volume production volume 1 dengan namanya production snapshot 1. Dan snapshot ini nanti akan menyimpan kondisi-kondisi volume pada saat itu. Oke, sudah. Baru kita lanjut ke dashboard. Jadi kita akan masuk lagi ke Firefox. Bukan lagi sih. Maksudnya kita akan masuk ke Firefox. Ya memang, tapi biasanya kalau pada lab atau nggak mungkin pada guide-guide atau nggak percobaan pada di Red Hat-nya itu nanti ada biasanya masuk ke sini hasil dari server yang kita buat. Oke, sudah masuk. Harusnya sih harusnya tampilannya seperti ini ya. Jadi kita akan masukin yaitu developer 1, usernya Red Hat, developer 1, passwordnya Red Hat. Ya ini biar apa namanya? Biar ya apa dah? Biar kayak tampilan awal kalau misalnya belum masuk. Oh my god, salah ketik. Kenapa saya ngetik di situ? Di sini Red Hat. Oke, sudah masuk. Astagfirullah, sabar ya. Kita masuk ke apa namanya? Project. Kita pilih project, terus pilih production seperti ini. Selanjutnya kita pilih volume, lalu pilih volumes, volumes. Terus kita pilih production volume 1. Tapi kita ke menu ini. Terus kita pilih create transfer. Lalu kita isi transfer namanya di sini. Sabar. Nah ini production transfer 1. Terus sudah seperti ini, kita download ya. Oh ya, klik download transfer credential yang ini. Selanjutnya kita pilih save file. Terus kita in the flavor transfer. Oke. Ini nunggu apa enggak? Ini beneran ke download. Oke. Terus ini di close. Oh, nunggu ya. Sambil nunggu kita lanjut aja kali. Jadi pada langkah yang kita lakukan tadi ya, itu kita membuat sebuah proses transfer ownership volume ke project lain dan nanti kita akan menghasilkan sebuah file credential transfer seperti tadi yang ada di ujung kanan ini. Tapi ini masih nunggu statusnya, masih waiting transfer ya. Tapi kita bisa ini berarti disalin ya, sabar ya. Nggak bisa. Bagaimana caranya? Tapi soalnya kalau pakai cat nggak bisa.
Statusnya masih waiting terus. Apa ini? Apa mungkin ini nunggu ini ya? Nunggu kita di CLI. Itu kita CLI karena memang di sini nanti kita ke CLI. Maksudnya ke student workstation-nya tadi. Tapi kita bisa cek dulu. Alhamdulillah. Nah, ini yang kita akan buka nanti. Sabar. Sabar ya. Sabar. Tadi tuh ada yang aneh deh. Dia di sini namanya 94A 94A berapa tadi ya? 94A 901. Tapi sabar ya. Berarti ini harus ketik satu dong. Ketik satu-satu. Sabar, kita benerin dulu. Ada aja. Oke, apa deh. 9. Aduh, malah lupa tadi. 948. 948A. D01 DACB 4DC4. Itu ngesen kemana? Aduh, sabar ya. Tidak jelas ini. Nah, ini 9. Gimana caranya? Copy nggak bisa. Kita coba. Bisa. Nggak bisa. Kita benterin aja 948 A1 ya. 9A. 948A. 948A 9D01 slash mungkin slash sih. Garis DACB garis 4DC4 8BEB E387A 9367B9E TXT. Oke, kita buka file ini. File TXT-nya. Ya, ini tampilannya ada transfer name production transfer 1 yang seperti yang kita lakukan tadi, terus ada transfer IP-nya yaitu ini, nama ID-nya. Selanjutnya kita masih kelipat. Terus kita masuk ke dashboard, kita pilih project. Agak guys. Sebenarnya nggak usah geser sih, malah jadi kecil. Nah, seperti ini. Kita pilih project, select research. Where? Oh, ini dia. Nah, research seperti ini, terus kita masuk ke volumes, terus kita pilih accept transfer. Jadi kita salin transfer ID-nya tadi dan authorization key. Oh my
Get berarti tadi oh, sabar. Sabar ya. Saya mau nyalin ini. Karena kalau diketik satu-satu bisa sih, tapi saya sangat slow respon. Terlalu ketikannya terlalu lama, tapi ya boleh deh. Aduh, ini juga saya nggak hafal. Ini nggak bisa ini ya. Oke udah deh tapi. Sabar ya. Hmm. Loh, kok nggak nongol? Wah ini aja ngebug. Dia nggak bisa diketik. Lah, dia tiba-tiba ngetiknya di sini. Aduh, ini ngelak ya. Ini paling merepotkan. Kita X dulu aja deh. Kita ulang accept. Masalahnya saya bingung, ini dia ngetik apa enggak? Diketik tapi enggak nongol. Gimana ya caranya ya? Ini nggak bisa ketik. Tuh. Please fill out this field. What? Bisa dipencet. Gimana caranya? Ini dia nggak bisa diketik. Kalau bisa ya kalau bisa ya alhamdulillah sebenarnya. Nggak bisa. Gimana dong? Waduh. Gimana caranya? Lihat, lihatlah sendiri. Dia nih ngelak sebenarnya. Cuman bukan masalah ngelak juga. Ini ya kita transfernya bisa sebulan kali. Ini udah 39 menit. Bagus pokoknya. 39 menit kita di sini ngeributin ini. Wow. Goib ini. Apakah ada orang lain? Ya tentu tidak sebenarnya. Jadi kita mungkin ya ini kita tunggu aja dia sampai dia nggak bisa ngetik lagi. Kalau ini masih ketikan saya sebelumnya. Jadi kita akan tunggu, mungkin saya akan post dulu ya sebelum itu. Ya setelah menunggu lama, dia masih tetap gak bisa ketik dan masih ketik sendiri karena itu dia delay dari ngelak. Saya juga nggak ngerti sebabnya.
Pokoknya nanti setelah kita pakai transfer ID sama authorization key yang sudah yang kita dapat yang ini, jadi kalian tinggal masukin aja ke situ. Ntar nanti muncul seperti enggak deh. Pokoknya nanti ada muncul kayak variable yang artinya berarti saya sudah agak kesel ini. Pokoknya nyelesain pemindahan tadi ya, pemindahan volume dari production volume 1 dari project production ke project research. Terus setelah berhasil nanti volumenya itu akan muncul, yaitu statusnya available. Selanjutnya ya tinggal dipakai grade, pakai grade untuk melihat hasilnya, terus baru tinggal finish. Dah seperti itu. Oke, mungkin untuk kesimpulan ya, untuk lab ini itu tujuannya adalah untuk melatih pengelolaan virtual machine sistem disk di OpenStack. Jadi pada praktik kali ini itu dibuat sebuah instance yang menggunakan hypermal disk untuk penyimpanan sementara, lalu dibuat juga data volume persistent yang dapat dipasang ke instance-nya. Ke instance, terus nanti dilepas dan dibuat nanti snapshot dan seterusnya. Seperti itu. Jadi intinya kita diberikan pemahaman sebuah perbedaan dan pengelolaan hypermal storage dan persistent storage, serta bagaimana sih volume itu dapat dipindahkan antar project tanpa harus membuat ulang dari datanya. Seperti itu. Oke, sekian dari yang saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.